Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal furqanan musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil muttaqin. Qur'anan arabiyyan ghairi zi'i wajin wa dzikra lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga masih bisa dipertemukan di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan hingga zaman kebenderang ini bukan karena adanya lampu, melainkan adanya ilmu. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hamidullah Mahmud LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah hadis, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Tiara Gil Widodo dari kelas 2D dengan NIM 12513200086. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hadis tematik tentang sabar dan syukur. Di pendahuluan terdapat kehidupan manusia di dunia merupakan sebuah ketetapan yang penuh dengan dinamika, di mana setiap individu senantiasa berganti antara kondisi kelapangan yang membawa kebahagiaan dan kesempitan yang menghadirkan kesulitan. Dalam perspektif Islam, kedua kondisi ini bukanlah peristiwa kebetulan, melainkan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengukur kadar keimanan dan ketakwaan hambanya. Untuk merespon dualitas kehidupan tersebut, Islam memberikan tuntunan melalui dua pilar spiritual fundamental, yaitu sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Sabar dan syukur adalah dua sikap penting dalam Islam yang saling melengkapi. Sabar berarti tetap kuat dan tidak mudah menyerah saat mendapatkan ujian. Sedangkan syukur adalah sadar bahwasanya semua nikmat berasal dari Allah lalu digunakan untuk hal yang baik. Dengan sabar, kita tidak mudah putus asa. Dengan syukur, kita tidak mudah sombong. Hidup emang kadang random. Maka dari itu, dari dua sikap ini menjadi penyeimbang biar mental tetap aman dan kuat. Hamka menjelaskan bahwasanya syukur bukan cuma bilang alhamdulillah, tetapi juga memakai nikmat dengan benar. Sementara sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, sabar bisa diterapkan dengan tetap tenang dan terus mencoba saat ada masalah. Sedangkan syukur bisa dilakukan dengan menjaga kesehatan, memakai waktu sebaik mungkin, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya ada hadis tentang syukur. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Artinya dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ada sanad hadisnya yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kemudian Sa'id bin Abi Hind, kemudian Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind, Al-Malik Al-Makki bin Ibrahim, kemudian sampailah kepada Imam Al-Bukhari tentang hadis dua nikmat yang sering dilupakan, yaitu waktu luang dan kesehatan. Selanjutnya ada penjelasan mengenai hadisnya ni'matani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyebutkan dua nikmat karena keduanya merupakan modal utama manusia dalam menjalani kehidupan dan beribadah kepada Allah. Makbunun, banyak manusia memiliki kesehatan dan waktu tetapi menyia-nyiakannya untuk hal yang tidak bermanfaat. Maka dari itu disebut orang yang merugi. Fihima, penegasan bahwa kerugian manusia paling banyak terjadi dalam dua aspek tersebut. Kasyirun, orang yang lalai bukan hanya sedikit, melainkan mayoritas.
minan nas, manusia pada umumnya. Dalam hal apa manusia lalai? Dalam hal kesehatan dan waktu luang. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan adalah nikmat besar karena dengannya manusia mampu melakukan ibadah dan berbagai kegiatan ataupun amal. Wal faragh, waktu yang tidak terisi kewajiban ataupun kesibukan. Banyak manusia yang tertipu karena memiliki waktu luang tetapi tidak memanfaatkannya untuk apa? Untuk hal yang membawa manfaat di dunia maupun di akhirat nanti. Ada beberapa cara bersyukur dari waktu luang dan juga dari kesehatan. Yang pertama, cara bersyukur dari waktu luang. Mengisi waktu dengan hal bermanfaat, mengurangi hal yang menghabiskan waktu, membuat hidup lebih terarah. Sedangkan cara bersyukur dari kesehatan, menjaga tubuh, menggunakan tenaga untuk kebaikan, dan tidak menunda amal saat masih kuat secara jasmani. Selanjutnya ada refleksi dan aksi. Refleksi yang pertama yaitu sabar menjadikan seseorang menjadi kuat, tenang, dan istiqomah ketika menghadapi ujian. Yang kedua, dengan adanya sabar, seseorang tidak mudah putus asa. Yang ketiga, mampu mengendalikan emosi. Yang keempat, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keduanya saling melengkapi. Saat mendapat ujian harus bersabar, sedangkan saat mendapatkan nikmat harus bersyukur. Yang terakhir ada aksi. Aksi yang pertama yaitu tetap tenang saat menghadapi masalah. Yang kedua, tidak mudah marah ataupun menyerah. Yang ketiga, tekun belajar meskipun mengalami kesulitan. Yang keempat, menerima kritik dengan lapang dada. Yang kelima, konsisten beribadah dan berbuat baik. Yang keenam, mengucapkan hamdalah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menggunakan nikmat untuk hal yang baik. Yang kedelapan, membantu orang lain yang membutuhkan. Yang kesembilan, tidak mengeluh berlebihan. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan, waktu, dan kesempatan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Bukan hanya sedikit, tetapi mayoritas. Nikmat apa? Yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala ijhad wala taksal wala takun ghafilan panadamatul uqbah liman yatakasal. Syukron, jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.